Shalom, perkenalkan nama saya Marsyanda Triska Malingkonor dari kelas A1 Keperawatan semester 3 dengan NIM 2114201027 dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester dengan mata kuliah Maternitas 1 dengan dosen pengampu Nurse Meilin Kontul Eskep MKes. Judul yang saya ambil, teknik menyusui, melakukan perawatan perinatal, manajemen laktasi atau ASI, dan memandikan bayi baru lahir, perawatan tali pusat. Yang pertama, teknik menyusui. Teknik menyusui yang benar ialah cara memberikan ASI kepada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu dan bayi dengan benar, sehingga puting susu ibu tidak lecet atau luka saat menyusui dan bayi menyusu dengan nyaman dan tidak kumuh. Faktor yang mempengaruhi produksi ASI: makanan, ketenangan jiwa dan pikiran, penggunaan alat kontrasepsi, perawatan payudara, anatomis payudara, faktor fisiologis, pola istirahat, faktor isapan anak atau frekuensi penyusuan, berat bayi lahir, umur kehamilan saat melahirkan, konsumsi rokok dan alkohol. Melakukan perawatan perinatal. Perineum adalah regio yang terletak antara vulva dan anus. Panjangnya rata-rata 4 cm. Saat persalinan, tidak hanya ditentukan oleh organ-organ genitalia interna saja seperti uterus dan vagina, tetapi bagian seperti otot-otot, jaringan-jaringan ikat, dan ligamen-ligamen juga mempengaruhi jalan lahir. Ruptur perineum, robekan yang terjadi pada saat bayi lahir, baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat atau tindakan. Robekan terjadi hampir pada semua primipara. Pada dasarnya, robekan perineum dapat dikurangi dengan menjaga jangan sampai dasar panggul dilalui kepala janin terlalu cepat. Waktu perawatan perineum: pada saat mandi, setelah buang air kecil, setelah buang air besar. Manajemen laktasi atau ASI. Suatu tata kelola yang menyeluruh yang berkaitan dengan laktasi dan penggunaan ASI menuju suatu keberhasilan menyusui yang berguna untuk pemeliharaan kesehatan ibu dan bayinya. Fisiologi laktasi terbagi menjadi 3. Mamogenesis, pembentukan kelenjar payudara. Galaktogenesis, proses pembentukan atau produksi ASI. Galaktopoiesis, proses mempertahankan produksi ASI. ASI merupakan hasil sekresi kedua belah kelenjar payudara ibu berupa susu terbaik bernutrisi dan berenergi tinggi yang mudah dicerna dan mengandung komposisi nutrisi yang seimbang dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi yang tersedia setiap saat, siap disajikan dalam kondisi apapun. Bagi bayi, dapat memulai kehidupannya dengan baik, mengandung antibodi, ASI mengandung komposisi yang tepat, memberi rasa aman dan nyaman pada bayi, dan adanya ikatan antara ibu dan bayi. Terhindar dari alergi, ASI meningkatkan kecerdasan bagi bayi. Membuat bayi tetap wangi dan bersih, mengurangi risiko terjadinya infeksi. Mandi sebelum tidur akan membantu relaksasi. Perawatan tali pusat. Cukup membersihkan pangkal tali pusat dengan menggunakan air dan sabun, lalu dikering-anginkan hingga benar-benar kering. Tali pusat yang dibersihkan air dan sabun cenderung lebih cepat lepas daripada tali pusat yang dibersihkan alkohol. Tali pusat juga tidak boleh ditutup rapat dengan apapun karena akan membuatnya menjadi lembab. Selain memperlambat lepasnya tali pusat, juga menimbulkan risiko infeksi. Kalaupun terpaksa ditutup, tutup atau ikat dengan longgar pada bagian atas tali pusat dengan kain kasar steril.
tahap-tahap perawatan tali pusat. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, cuci tali pusat dengan air bersih dan sabun. Bilas dan keringkan dengan kain kasar. Yang ketiga, pertahankan sisa tali pusat dalam keadaan terbuka agar tepanyan udara dan tutupi dengan kain bersih yang longgar. Yang keempat, lipatlah popok di bawah sisa tali pusar. Jika tali pusar terkena kotoran tinja, cuci bersih dengan sabun dan air, kemudian keringkan. Yang terakhir, cuci tangan. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.